Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu, Saudaraku semua hari ini dalam keadaan sehat dan ada sukacita. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera di hari ini 9 Agustus 2022. Renungan Samas kita hari ini diambil tema Pelaku dan Teladan Iman. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ingin merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Tuntun dan pimpin kami. Buka hati dan pikiran kami untuk ada hikmat dari Tuhan dalam kami memahami kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, keluarga damai yang terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Ibrani, kitab Ibrani 11 ayat 17-28. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberikan pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikkan darah supaya pembinasaan anak sulung jangan menyentuh mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini merupakan bagian pelengkap atau merupakan bagian lanjutan tentang iman yang tertera dari Ibrani 11 sejak ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama itu disampaikan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagi penulis Ibrani, iman adalah hal yang harus diperhatikan dalam hal pertumbuhan rohani. Terlebih, kitab Ibrani ini menekankan bahwa iman bukan hanya sesuatu yang dimiliki setiap orang, namun iman harus menjadi sesuatu yang dapat ditampilkan dan menjadi teladan bagi orang-orang yang mengenal kita. Dalam kitab ini, penulis Ibrani mau menekankan bahwa iman bukan terbatas hanya sebagai pemahaman, tapi bagaimana iman itu bisa berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Dalam bacaan kita tadi di atas, kitab Ibrani menceritakan pelaku-pelaku dan teladan iman dalam kehidupan tokoh-tokoh perjanjian lama yang dekat dengan kehidupan pembaca surat Ibrani pada masa itu. Penulis Ibrani mengisahkan bagaimana Abraham yang dikenal sebagai semua bangsa dan agama sebagai bapa orang percaya. Sebagai pelaku iman dikisahkan bagaimana ia beriman mengorbankan Ishak putranya yang ia sangat kasihi sebagai korban persembahan kepada Allah. Abraham juga menjadi teladan sebagai orang beriman yang mau menerima dan mengikuti perkataan Tuhan, meskipun banyak hal yang tidak ia pahami, dan ia yakin Tuhan akan kasih jalan keluar. Bapak Ibu, di ayat 20-22, ada satu hal yang menghubungkan 3 tokoh yang kita baca tadi. Dikisahkan bagaimana iman dari tokoh Alkitab yang sudah mau mendekati usianya berakhir, yaitu Ishak yang memberikan berkat kepada Yakub dan Esau di penghujung usia hidupnya. Yakub ketika memberikan berkat kepada Efraim dan Manasya, kedua anak Yusuf. Dan Yusuf menjelang akhir usianya beriman dengan memberi tanda akan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kepada ketiga tokoh ini, penulis Ibrani mau menjelaskan bahwa ketiga
tokoh perjanjian lama ini sebelum meninggalkan dunia dan tanpa pernah mengalami penggenapan janji Allah tentang akan keluarnya bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Namun ketika tokoh ini tidak pernah ragu akan janji Tuhan dan undur keimanannya dan tetap berpengharapan. Bagi orang-orang Ibrani, tokoh Musa adalah tokoh pemimpin mereka yang telah melepaskan mereka dari perbudakan. Musa dikenal adalah orang yang sangat beriman. Bahkan sejak mudanya, Musa tidak ingin hidup nyaman dalam kehidupan kerajaan Firaun, karena ia lebih menghayati hidup dalam kesengsaraan bersama umatnya. Musa beriman dengan mengadakan Paskah pemercikan darah, sehingga anak-anak sulung Israel tidak tersentuh kematian. Dan dengan beriman, Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, meskipun dikejar tentara Firaun dan mampu melintasi Laut Merah. Musa tidak ragu dan terus beriman bahwa bangsa Israel akan keluar dengan selamat dari tanah Mesir, dan Allah akan menghantar bangsa Israel ke tanah perjanjian. Musa beriman bahwa kalau Allah memberikan perintah kepadanya, maka Allah akan memberikan kekuatan dan menolongnya. Bapak Ibu terkasih, mari kita merenungkan bahwa iman sesungguhnya adalah tempat menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam setiap kesulitan dan pergumulan kehidupan dan ketidakpastian dalam kehidupan kita yang akan membuat kita terus berharap padanya. Melalui teladan iman dan dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca hari ini, kita belajar bahwa setiap orang yang beriman akan dapat merasakan jalan keluar dari setiap persoalan hidup. Hendaklah kita yang beriman tidak berputus asa dan selalu dipenuhi pengharapan. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh di dalamnya. Maka dari itu, mari kita memakai tuntunan Tuhan agar hidup kita semakin beriman dan semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita semakin mendekatkan diri dan berkomitmen dalam doa dan pembacaan firman dan melayaninya dalam kehidupan berjemaat untuk semakin menumbuhkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Tolong Tuhan kuatkan kami dalam kami menghadapi setiap pergumulan dan kesulitan hidup yang kami lalui, dengan kami tetap bertumbuh dalam iman, dan ajar kami untuk terus berpengharapan pada janji-Mu. Pimpin kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.